Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mengajarkan pada kalian semua, semoga kalian dapat menjalankan kita seperti biasa dan tidak lupa untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai materi di pertemuan kedua, maka baiknya kita berdoa dulu. Doa saya persilahkan. Selesai. Masuk ke materi kedua, mata pelajaran pergudangan, masih tentang introduksi atau pengantar manajemen pergudangan. Setelah kemarin kita sedikit membahas tentang apa sih yang dimaksud pergudangan, gudang dan pergudangan, perbedaannya apa. Semoga setelah kalian lihat video minggu kemarin dan kalian rangkum, lalu setelah masuk ke materi kedua ini kalian sudah baca-baca dulu materi yang kemarin, jadi supaya agar tidak terlalu ngeblank, karena akan berkaitan juga, akan nyambung ke materi sebelumnya, yaitu tentang introduksi pergudangan di pelajaran yang minggu kemarin. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang gudang dan pergudangan, fungsi gudang apa, lalu jenis-jenis gudangnya apa, lalu gudang itu karakteristiknya seperti apa. Nah, itu sedikit kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita kepada kegiatan apa aja sih yang ada di gudang tersebut. Setelah mungkin kemarin sedikit garis besarnya saja, nah kita masuk tentang sedikit administrasinya ataupun sistem pengelolaan gudang tersebut. Nah, itu tentang manajemennya. Bagaimanapun di suatu tempat apapun yang memang bersifatnya formal atau sebuah organisasi yang bersifatnya formal, pasti ada namanya kegiatan manajemen. Manajemen kan pengelolaan, pengkoordinasian, instruksi dan sebagainya terangkum dalam sistem manajemen. Jadi manajemen ini fleksibel, bisa digunakan pada aktivitas manapun, baik itu pergudangan, baik itu misalkan di hotel, baik itu di sekolahan. Nah, ada sifat-sifat atau peran-peran manajemen di sana. Nah, kita khususkan pada gambaran umum dan diperjelaskan atau difokuskan kepada gudang tersebut. Jadi apa itu manajemen gudang? Manajemen gudang adalah suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan tetap dalam keadaan baik dan didistribusikan pada pelanggan dengan spesifikasi barang pada waktu dan jumlah yang tepat. Nah, jadi ketika pelanggan itu meminta, jadi sudah dikoordinir oleh pihak-pihak gudang nih. Jadi barang-barang tersebut sudah dikemas, tersimpan dengan baik, tidak berceceran, lalu didistribusikanlah pada tanggal ataupun waktu yang dipesan oleh pelanggan atau sudah dijadwalkan untuk dikirimkan ke pelanggan, didistribusikan. Nah, itu fungsinya manajemen. Jadi terkelola dengan baik, baik itu packagingnya, lalu misalkan disortir lagi barang tersebut, lalu dipindahkan ke tempat pendistribusiannya, titik poin pendistribusiannya, lalu dibuatkan atau dijadwalkan barang tersebut akan diberangkatkan kapan. Nah, itu secara garis besar manajemen gudang. Mungkin bisa dicari-cari lagi karena banyak tentang pengertian pada manajemen. Cuman karena kita fokusnya di gudang, maka manajemennya akan disandingkan dengan pengelolaan
gudang. Nah, sedikit pengertian untuk gudang. Pengertian gudang sendiri, gudang merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Nah, bagian integral, jadi bagian yang saling melengkapi dari sebuah sistem logistik, jadi teratur dari pengiriman, dari penerimaan, dari pengeluaran. Nah, itu tersistem atau terintegralkan oleh gudang sendiri. Kenapa bisa biaya ini minimal mungkin? Karena yang pertama, jika tidak ada gudang, nah maka proses-proses penyimpanan atau proses-proses pengiriman ataupun yang akan diproduksi itu akan berceceran. Jadi barang-barang tersebut tidak terakomodasi dalam satu tempat, jadi akan berceceran. Karena kan tidak etis, misalkan kalau pelanggan itu langsung ngambil di mobil lagi turun, pelanggan langsung berebutan mengambil barang-barangnya. Itu kan hal yang tidak efektif dilakukan. Maka gudang tersebutlah dihadirkan untuk tadi salah satunya menekan biaya. Nah, lalu merupakan jaringan primer atau pokok di antara prosedur dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Nah, ini bagian pokok pada penyimpanan baik pelanggan maupun sediaan yang tersimpan yang akan didistribusikan. Nah, dalam proses logistik yang berjalan tadi dari supplier, lalu disimpan, lalu diproses di manufaktur atau diproduksi, lalu barang itu jadi dan dikirim. Nah, proses-proses tersebut tidak akan lepas dari gudang, karena setelah jadi pun akan disimpan dulu di gudang, lalu diambil lagi, mau disortir misalkan, lalu dikemas. Sesudah dikemas pun akan disimpan lagi di gudang untuk mobil menjemput yang akan didistribusikan. Seperti itu. Jadi gudang ini adalah bagian primer pada kegiatan-kegiatan proses logistik. Nah, ini adalah skema ataupun aliran-aliran proses yang barang-barang itu berjalan sampai kepada pelanggan, atau dari proses, kalau disebutnya dalam manajemen rantai pasok itu dari hulu sampai hilir. Nah, ini dia. Ini adalah pemasok nih. Ini gudang pemasok, lalu dia masuk ke gudang bahan baku yang ini. Masuk ke gudang bahan baku, lalu pabrik A ini meminta bahan baku ke sini. Pabrik A meminta ke gudang bahan baku. Lalu gudang bahan baku ini memberikan barang-barangnya ke pabrik A untuk diproduksi. Nah, setelah diproduksi, barang tersebut lari ke gudang barang setengah jadi. Simpan dulu, karena ini terus berproses nih, gudang bahan baku ini terus mensuplai barang-barangnya ke pabrik A. Jadi dia berputar terus berproses. Lalu yang jadinya disimpan dulu di sini, lalu yang jadi tersebut pun yang setengah jadi masuk lagi ke fabrikasi, misalkan untuk kualitasnya diuji dulu atau dicek lagi misalkan. Setelah itu masuk ke gudang barang jadi. Nah, barang jadi ini sudah dikemas dan siap dikirim-kirim. Jadi barang jadi, karena belum ada pelanggan yang memesan barang tersebut, maka barang-barang di gudang barang jadi ini belum dipak-pak atau belum di packaging. Jadi belum dihitung berapa jumlahnya. Setelah itu, lalu di pusat ini atau misalkan di perusahaan ini atau di pelanggan itu ada mau membeli 100. Nah, pas 100 nih ke barang-barang jadi, lalu dikemaslah,
lalu dikirimkan ke pusat distribusi. Nah, misalkan ini gudang untuk didistribusi, misalkan ini kandangnya mobil, ini kandangnya mobil logistik yang akan mengirim barang-barangnya ke hilir. Nah, karena ini katakanlah ini adalah hulunya, tadi kan ini hulu dan ujungnya adalah hilirnya ini. Barang tersebut dimuat, lalu ini akan mengantarkan barang-barang tadi yang dipesan. Nah, ini yang gudang lokal ataupun ini adalah sebuah contohnya seperti yang kita kemarin bahas, itu adalah grosir eceran atau tengkulak atau toko besar di luar dari industri yang ini, toko besar nih dua ini. Lalu yang kecil-kecilnya lagi minta, contohkan katakanlah ini adalah pengirim-pengirim kecil untuk didistribusikan ke warung-warung, atau ini sales nih, ini sales, lalu dikirimkanlah ke warung-warung, karena ke warung-warung itu kan barang-barang sudah paling hanya beberapa saja, tidak sampai 50 dus ataupun beberapa dus, paling hanya beberapa barang yang warung kecil tersebut butuhkan. Nah, itu prosesnya aliran dari hulu sampai hilir. Nah, dari bahan yang dikirim supplier itu belum apa-apa, diproses jadi bahan setengah jadi, difabrikasi, lalu ke gudang barang jadi, disortir ulang, dicek kualitas barangnya, setelah dipesan itu dihitung, di packaging, lalu dikirimkan ke pusat distribusi. Pusat distribusi ini mengirimkan lagi ke gudang-gudang tengkulak. Lalu tengkulak ini ada yang mengambil lagi sales-sales dari barang-barang tersebut yang akan dikirimkan ke warung-warung kecil-kecil. Nah, itu proses dari hulu sampai hilir. Nah, setelah tadi menjelaskan tentang logika aliran proses dari gudang atau bahan baku tadi sampai barang jadi langsung dikirimkan ke warung-warung kecil, itu logika bermainnya logistik. Nah, selanjutnya kita apa sih atau mengapa sih harus memiliki gudang? Kenapa? Kalau dulu itu kan katakanlah di pertemuan kemarin kita membahas gudang itu, bahwa gudang ini adalah tempat yang kumuh yang memang diisi oleh barang-barang yang bekas. Karena sekarang gudang sudah menjadi kebutuhan pokok primer pada suatu industri atau bisnis usaha, maka gudang ini dibuat sebagus mungkin untuk menopang sediaan barang jadi yang akan didistribusikan ke pelanggan. Nah, kenapa sih harus memiliki gudang? Jadi ada 4 poin kenapa harus memiliki gudang. Yang pertama adalah transportation, production, cost reduksi. Jadi untuk mereduksi biaya, mempunyai peranan penting dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Ya, tadi karena transportasi atau produksi ini ada jeda berhenti, jadi produk itu disimpan, jadi tidak langsung kita mesan lagi ke supplier, jadi kita membeli banyak, sediaan tersebut disimpan di dalam gudang bahan baku lah, katakan tadi. Kalau misalkan kita membeli pas hanya misalkan produksi itu 100 barang, kita membeli sediaan barangnya 100 barang, lalu 100 barang tersebut kita simpan di gudang, maka kan ketika kita prosesnya di proses produksi tersebut, barang yang di gudang itu kosong kan. Nah, itu akan terjadi pengulangan pembelian. Sama untuk harga pembeliannya sama, tapi kan ada biaya yang membengkak, contohnya biaya transportasinya. Biaya transportasi tersebut karena kita sering mengulang-ulang jasa antar produk atau barang yang kita minta tadi. Nah, itu kenapa harus memiliki gudang yang pertama. Selanjutnya, koordinasi supply dan demand atau permintaan, yaitu sebagai unsur koordinasi antara penawaran dan permintaan, karena volume permintaan tidak selalu dapat diramalkan dengan akurat
sedangkan proses produksi harus tetap berjalan. Karena di permintaan itu tidak selalu akurat, contohnya sekarang perusahaan-perusahaan banyak mengurangi tenaga kerjanya karena masalah pandemi corona. Karena pandemi corona itu masyarakat atau pelanggan tidak membeli barang-barangnya, alhasil permintaan kepada industri tersebut mengurang. Nah, itu kan salah satunya mungkin tidak terprediksi karena tadi mungkin dipengaruhi oleh faktor alam, faktor keadaan, atau faktor-faktor kondisi lainnya. Jadi sulit diramalkan karena tidak pasti ramalannya, hanya probabilistik. Jadi 99% ramalan permintaan yang dirumuskan oleh perusahaan-perusahaan. Gitu ya, 100% tidak akurat. 99%. Jadi itu harus dikoordinasikan. Kalau misalkan proses atau produksinya tidak berjalan, maka di sini maka perusahaan tersebut bisa dikatakan agak sedikit kolaps karena dia tidak mempunyai barang-barang atau persediaan yang akan diproduksi. Nah, di sini nih kenapa pentingnya persediaan itu agar menopang proses produksi terus berjalan. Seperti itu. Selanjutnya production consideration, yaitu proses produksi untuk barang-barang dengan klasifikasi dan karakteristik tertentu yang membutuhkan gudang untuk menekan biaya produksi maupun melengkapi proses akhir produksi. Nah, karena produk-produk tadi diklasifikasikan dan karakteristiknya itu berbeda-beda, maka harus membutuhkan gudang. Kenapa? Kalau misalkan dalam satu gudang itu ataupun barang-barang kita banyak, contohnya seperti ukuran sepatu, kita punya pabrik sepatu, ukurannya kan kalau ukuran sepatu itu kan berbeda-beda. Kalau kita ditempatkan dalam satu tempat ataupun satu wadah, maka ketika ada yang membeli ukuran nomor 28, kita harus mencarinya terlebih dahulu. Itu kan memakan waktu juga kan untuk mencari sepatu yang ukuran nomor 28 tersebut. Nah, maka dibuatlah gudang ataupun dibuatkanlah rak-rak misalkan di dalam gudang dengan membuat klasifikasi atau karakteristik barangnya. Contohnya sepatu ukuran 28 ditempatkan di sebelah kiri atau di paling bawah, lalu nomor yang paling besar di atas, seperti itu. Jadi ketika kita mengambil pun tidak memakan waktu banyak lama, tidak memakan waktu yang banyak, seperti itu. Kita ambil, tempatnya dikasih tahu, kita ambil barangnya, lalu kita kemas barang tersebut. Nah, itu. Lalu selanjutnya adalah marketing consideration sebagai media untuk mempercepat proses pendistribusian barang guna memenuhi kebutuhan pasar. Nah, jadi harus ada pemasarannya atau harus ada media untuk mempercepat proses pendistribusian barang guna memenuhi kebutuhan pasar. Kita membuatlah salah satunya, contohnya seperti promosi atau membuat iklan-iklan. Iklan tersebut akan menarik perhatian pelanggan agar pelanggan tersebut membeli produk-produk di perusahaan kita, misalkan seperti itu. Jadi harus mempunyai pemasaran, karena pemasaran adalah ujung tombak dari perusahaan salah satunya. Nah, ada peranan gudang. Nah, dalam makroekonomi atau ekonomi besar atau dalam bisnis yang besar, pergudangan diperlukan untuk menciptakan utilitas atau kepuasan untuk pelanggan. Jadi waktu untuk bahan baku,
barang industri dan produk jadi. Kepuasan dari tadi waktu untuk bahan baku, barang industri dan produk yang jadi. Pertama, gudang berorientasi pada kebutuhan pasar, menyebabkan lokasi gudang yang dekat dengan pelanggan sehingga memungkinkan perusahaan untuk melayani pelanggan dengan waktu tempuh yang dekat. Kita harus memilih lokasi tempat gudang kita akan beroperasi. Contohnya pasar kita itu di Jakarta. Kita menjual barang-barang itu ke Jakarta. Lalu kita ataupun gudang kita itu ada di Jawa Timur. Itu kan akan membutuhkan waktu lama kan dengan jarak tempuh yang jauh. Akhirnya akan menimbulkan pemborosan biaya. Maka kita berinisiatiflah membuat gudangnya dengan tidak jauh ke Jakarta, yaitu contohnya misalkan di Bekasi atau di Karawang kan, itu kan tidak terlalu jauh dengan pasar yang kita barang-barang dijual di sana, di Jakarta, kita di Bekasi atau di Karawang gudangnya. Nah, selanjutnya gudang diperlukan bukan hanya untuk menjaga kondisi barang tetap baik, karena juga mempertimbangkan faktor kesediaan waktu bagi calon pelanggan. Jadi proses adanya gudang pun tidak hanya menjamin kondisi barang itu tetap baik. Nah, jadi salah satunya tadi berorientasi untuk, karena gudang kita dekat dengan pelanggan, maka jarak waktu ditempuh pun semakin cepat. Karena kan sifat pelanggan itu pengen barangnya cepat sampai. Seperti kalian mungkin yang membeli produk online di Shopee misalkan, ketika itu misalkan lama datanya, maka kalian kan selalu ngecek barang tersebut di resi.com ataupun di aplikasi JNE-nya atau di Shopee-nya, seperti itu. Barang kita sampai mana. Karena sifat pelanggan ingin cepat barangnya itu cepat, maka kita harus bisa berinisiatif atau melakukan suatu strategi untuk mempercepat proses pendistribusian barang pada pelanggan. Nah, dengan kata lain, gudang atau perusahaan dapat membuat barang-barang yang tersedia kapan dan di mana pelanggan berada. Jadi intinya jangan sampai kita pasarnya di Jakarta memasarkan produk kita, lalu kita mempunyai perusahaannya di Sumatera atau di luar Jawa lah, seperti itu. Itu akan memboroskan biaya. Sebisa mungkin kita harus menginisiatifkan gudang tersebut dekat dengan pasar kita, dengan barang yang akan dijual di pasar kita tersebut. Nah, salah satunya ada juga gudang atau peranan gudang ini mempunyai 4 karakteristik pengantaran dalam menekan biaya. Ada inbound consolidation, barang dikonsolidasikan dulu di dalam gudang sebelum masuk ke proses produksi. Ya, jadi ada siasat atau dibicarakan dulu dengan yang lain atau di skemakan dulu seperti apa sih untuk proses langsung untuk ke tempat proses produksi ini. Proses pengiriman ke gudang dari berbagai pemasok menggunakan sistem LTL atau List Time Truck Load. Sedangkan dari gudang ke bagian produksi atau pabrik menggunakan truck load. Jadi sifat dari LTL ini kerjanya adalah merupakan jenis layanan pengiriman barang yang menggabungkan pengiriman dari banyak pelanggan untuk terjangkau. Jadi LTL ini dalam skala kecil kepada dapat berbagi biaya transportasi dengan yang lain. Seperti, nah kita lihat supplier.
banyak supplier. Kita memesan barang, tapi tidak di satu supplier, ada di 3 supplier. Misalkan supplier satu itu, karena perusahaan sepatu, supplier satu itu dia membuat tali sepatu. Lalu yang supplier 2 itu adalah outsole-nya atau dampal kakinya. Lalu yang supplier 3 adalah catnya misalkan. Ketiga tersebut mengirim ke gudang kita, tapi dalam satu truk. Dalam satu truk. Jadi beberapa supplier tadi dalam satu truk, dia hanya ataupun ongkos biaya kirimnya itu patungan. Jadi tidak menekan atau tidak banyak menguras biaya. Lalu sampailah ke gudang. Tersebut lalu dikirim ke proses produksi menggunakan truk load. Jadi truk load itu disediakan oleh kita. Jadi yang ini sistemnya hanya pengirimannya itu barangnya sesuai dengan permintaan, tidak dengan skala besar. Misalkan supplier 1 hanya 10 tali sepatunya, supplier 2 dampal kakinya hanya 5, misalkan supplier 3 misalkan catnya hanya beberapa. Jadi ongkosnya pun disesuaikan dengan barang yang diangkut. Itu inbound konsolidasi sebelum masuk gudang. Nah, ada outbound consolidation. Ini dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi. Barang-barang yang diproduksi di berbagai pabrik yang terletak di lokasi yang berbeda dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan. Misalkan tadi pabrik 1 ada di sini ada 4 pabrik. Nah, untuk outbound ini dia sistemnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Dia mengkonsolidasikan barangnya dulu sehingga sampai kepada 3 pelanggan yang sebelah kanan. Jadi barang-barang tersebut diproduksi di berbagai pabriknya berbeda-beda. Nah, lalu diletakkan di satu lokasi yang berbeda, lalu dikonsolidasikan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan. Dari keempat pabrik ini barang-barangnya berbeda, lalu disatukan dalam satu gudang. Nah, satu gudang tersebut gimana sih skema pengirimannya atau gimana? Nah, apakah itu menggunakan satu transportasi atau menggunakan transportasi untuk sampai ke 3 pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya adalah good in process atau produk perakitan. Selama proses produksi untuk menghasilkan produk akhir dari pabrik-pabrik di lokasi yang berbeda dikonsolidasikan di dalam satu gudang untuk dirakit terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke pasar. Misalkan Yamaha. Perusahaan Yamaha adalah motor. Perusahaan Yamaha ini mempunyai anak perusahaan, misalkan anak perusahaan pabrik A itu dia membuat ban. Nah, lalu anak perusahaan pabrik 2 ini, pabrik 1 ini membuat ban dan pabrik 2 membuat misalkan lampunya, pabrik 3 membuat misalkan rantainya, pabrik 4 membuat joknya misalkan. Nah, lalu barang-barang tersebut disimpan di dalam suatu gudang untuk dirakit. Misalkan di anak-anak perusahaan tadi mengirimkan ke perusahaan Yamaha pusatnya untuk dirakit. Nah, setelah hal tersebut selesai, barulah terbentuk sepeda motor Yamaha tadi yang akan dikirimkan ke beberapa pelanggan. Ada 3 pelanggan. Nah, itu produksi mixing atau dirakit dulu. Jadi pabrik-pabrik tersebut belum membuat hasil jadi barang-barang yang dia buat. Jadinya itu di gudang perakitan. Nah, ada outbound dispersion atau break bulk.
atau break bulk. Barang-barang yang telah dihasilkan di suatu pabrik dimasukkan ke gudang untuk dibagi ke dalam volume yang lebih kecil. Setelah tadi besar, lalu diperkecil dulu di gudang break bulk ini sebelum didistribusikan ke pasar atau para pelanggan. Pengiriman dilakukan dengan cara dipecah menjadi yang lebih kecil dan diatur untuk pengiriman lokal ke pelanggan akhir. Nah, sistem ini sama dengan sistem yang pertama, yaitu inbound consolidation. Karena kalau inbound consolidation itu dia suppliernya dari kecil-kecil, supplier mengirim barangnya yang kecil-kecil. Kalau ini pengirimannya yang diperkecil. Itu kebalikannya, outbound ini kebalikannya dari inbound consolidation. Tadi menggunakan listen truck load, listen tan truck load, dan diatur untuk pengiriman lokal sampai ke pelanggan akhir. Nah, sampai sini saja materi yang saya sampaikan di pertemuan kedua. Bila ada kesalahan mohon maaf, karena kebenaran pun hanya milik yang maha kuasa. Bila ada yang dibingungkan, silahkan langsung share di grup, kita diskusikan di grup. Bila mana ada penugasan, nanti saya akan share atau diberitahukan lagi di grup, karena seluruh tugas mata pelajaran pergudangan saya akan share di Google Classroom. Sampai di sini saya pertemuan kedua ini saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.